Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing ketemu di acara Cuci Mata dengan saya Aisyah Setiawati, ditemani oleh sahabat saya Linda Caya. Nah, kita pagi ini akan jalan-jalan ke kebun raya. Tadi dari gerbang kita menuju ke tempat yang salah satu spot foto yang paling keren, apalagi nanti yang jalan-jalannya pakai sepeda. Ini area wajib yang kita harus datangi. Ini adalah Beverly Hills, Kota Bogor. Kota Bogor. Nah, jadi memang sebelahnya itu memang taman ya tadi, Ya, yang tamannya memang tematiknya memang untuk tanaman dari palem ya. Nah, ini salah satu spot fotonya. Jadi kita di sini episode kali ini kita akan berbicara mengenai sejarah dari kebun raya, bangunan-bangunan bersejarah, dan kita akan kupas tuntas. Nanti kita ditemani oleh ada salah satu guide dari kebun raya namanya Mbak Dini. Nanti kita kenalin. Gimana Teh untuk hari ini? Ya, kita bersiap untuk berselancar di Kebun Raya Bogor, menikmati udara yang segar, ditambah lagi dengan banyaknya tumbuhan dan pohon-pohon dengan beragam spesies. Ada 12.000 spesies di sini yang akan kita lihat satu persatu ya, dari mulai anggreknya, tanaman obatnya, tanaman kopinya, semua kita akan eksplor di sini beserta gedung-gedungnya ya, sejarah-sejarahnya yang akan kita eksplor. Ayo ikuti kita. Oke, kita di acara Cuci Mata. Cuci Mata. Saat ini kita ada di satu lokasi yang pertama kali kita akan kunjungi, yaitu kalau dari pintu gerbang. Nah, ini ada namanya Tugu Lady Raffles ya. Nah, nanti kita di sini ditemani Mbak Dini. Kita bertiga akan ngobrol-ngobrol mengenai sejarah dari Kebun Raya Bogor dari awal berdiri sampai nanti kita akhirnya jalan-jalan muter ditemani oleh Mbak Dini mengenai semua sejarah Kebun Raya Bogor. Oke, saat ini kita mau explore nih, apa sih yang dibalik dari kisah Kebun Raya Bogor ini. Di sini di belakang kita ada Tugu Lady Raffles. Mungkin Mbak Dini ini atau Teh Dini ini akan ngejelasin awal mulanya berdirinya Kebun Raya Bogor. Mangga Teh. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini dari Kebun Raya Bogor. Di sini kita sudah berada di depan dari Tugu Lady Raffles. Peninggalan ini sudah ada di tahun 1814. Pada waktu itu ada seorang Governor Jenderal dari Inggris bernama Mr. Thomas Stamford Raffles. Nah, dia itu pernah tinggal di Istana Bogor bersama istri tercinta namanya Lady Olivia Mariam Raffles, dan istrinya meninggal di sini di Bogor pada tanggal 26 November tahun 1814 karena malaria. Nah, untuk sebagai rasa kasih sayangnya Raffles terhadap istrinya, untuk mengenang istrinya, maka dibuatlah monumen ini di tahun yang sama. Dan monumen ini sudah berdiri sebelum ada Kebun Raya Bogor. Jadi pada waktu itu penjajahan Inggris ya. Pada waktu itu Inggris berada di sini di Indonesia kurang lebih 6 tahun. Lalu Belanda kembali lagi ke sini, dan pada saat Belanda kembali lagi ke Indonesia, Kebun Raya Bogor baru berdiri. Seperti itu. Kebun Raya Bogor ini dulunya adalah sebuah hutan buatan ya. Hutan buatan yang sudah berdiri sejak Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dulu namanya bernama Hutan Samida. Hutan Samida ya. Atas prakarsa dari Prabu Siliwangi waktu itu sebagai Raja Kerajaan Pakuan Pajajaran. Nah, pada saat ini atau maksud saya pada setelah itu kan abad ke-15 ya. Kemudian ada saat Belanda datang ke sini, ada seseorang dari Belanda tapi berkebangsaan Jerman. Beliau ditugaskan untuk menjadi seorang direktur pertanian. Nah, dia menyukai dunia tumbuh-tumbuhan, maka
ia ingin diberikan sebuah lahan di mana di situ ia bisa meneliti tentang tumbuhan-tumbuhan yang ia temukan di pegunungan Jawa. Nah, waktu itu diberikanlah sebidang lahan seluas 47 hektar di belakang Istana Bogor. Nah, pada saat itu beliau ini bernama Profesor Reinwarth berhasil mengumpulkan sebanyak 900 spesies tumbuhan. Dan apa sih tujuannya waktu itu? Untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan Indonesia itu apa saja, kemudian adakah manfaat-manfaat yang bisa dipergunakan untuk ekonomi, untuk obat-obatan, seperti itu. Nah, dulu namanya bukan Kebun Raya Bogor. Pada masa Belanda itu namanya Slaan-Plantentuin dalam bahasa Belanda ya. Artinya apa tuh ya? Slaan-Plantentuin, Plantentuin itu artinya ya kebun raya. Oh, kebun raya. Kalau lan itu lahan atau lahan tanah. Yang kebun tanaman gitu Ya, kali kebun ya. tanaman lah pada intinya, artinya sama 7 aja. hektar sampai sekarang masih sekitar 47 hektar atau berkurang? Sudah meluas. Sudah tambah meluas. Sudah Iya. meluas ya? Sekarang 87 hektar. Oh, Masya Allah. 87 hektar sekarang totalnya. Iya. Tapi di informasi kadang masih ada terteranya 47 hektar ya. Ini berarti informasi ini harus Oke, Sekarang ya, 87 dan hektar. koleksinya itu sudah lebih dari 3.200 spesies. Kan awalnya hanya 900. Sekarang 3.200 spesies, kemudian total keseluruhannya itu hampir 13.000 13.000 pohonan atau tumbuhan yang kecil. Diresmikannya kapan sih Mbak Dini Nah. kebun raya ini sebetulnya? Nah, pada waktu itu didirikannya oleh Mr. Reinwarth. Kalau nama panjangnya sih Profesor Dr. Caspar George Karel Reinwarth. Wah, panjang ya. Nah, Susah saya. diresmikannya pada tanggal 18 Mei tahun 1817. 18 Mei. Nah, bentar lagi kan ulang tahun nih. Oh iya. Bulan Mei ini nanti akan menginjak Yang keberapa ya? Udah banyak banget, udah nggak kehitung. umurnya 204 tahun. Oh, 204 Kebun raya tahun. adalah kebun raya tertua di Asia Tenggara. Kebun raya Kebun Bogor. raya tertua ya. Mbak, untuk bangunan sejarah sendiri di kebun raya ini kira-kira yang bisa diinformasikan apa saja yang rata-rata kan kesini hanya untuk refreshing, Iya. tapi kadang untuk nilai sejarah mungkin itu bisa sedikit diinformasikan. Ya, di sini kita banyak bangunan bersejarah. Ada seperti yang di belakang kita, Monumen Lady Raffles, terus juga ada Istana Bogor, ada beberapa taman bersejarah, ada juga museum zoologi, laboratorium, dan masih banyak lagi. Gitu. Oke, ini sebagai ibaratnya paru-parunya Kota Bogor ya. Banyak sekali orang kalau datang ke Kota Bogor identik dengan kebun raya dan kota hujan. Mungkin yang sekarang kita ke tempat sejarah dulu. Kita memang istilahnya fokus untuk kunjungan kali ini ke tempat-tempat sejarah yang mempunyai nilai poin lebih ya. Mbak, tadi nanti kita sambil jalan kita akan perlihatkan beberapa bangunan dan beberapa tempat yang mempunyai nilai sejarah. Oke, lanjut lagi kita keliling ya. Oke. Yuk, tetap di Cuci mata. Saat ini kita sudah ada di depan Danau Teratai yang kalau yang berkunjung ke kebun raya ini pasti spot yang paling dicari karena spot foto ini di sini ada teratai, di belakangnya itu ada Istana Bogor, tidak jauh dari pintu gerbang. Jadi
di sini adalah tempat-tempat yang memang spot foto yang oke dan yang paling keren. Nanti di sini Mbak Dini akan menjelaskan mengenai Istana Bogor. Ya, Telinda, tadi kan banyak pertanyaan tuh mengenai Istana Bogor. Jadi Istana Bogor ini adalah peninggalan sejarah nih yang paling otentik, meninggalkan bangunan yang pastinya penuh dengan cerita. Nah, kita mau tahu nih sejarah tentang berdirinya Istana Bogor sampai sekarang ini dipakai untuk beberapa kepentingan untuk kepresidenan. Bisa dijelaskan, Mbak Dini? Ya, jadi Istana Bogor ini berdiri jauh sebelum ada Kebun Raya Bogor, yaitu di tahun 1745, dan dibangun oleh seorang Governor Jenderal Hindia Belanda bernama Gustav Baron van Imhoff. Nah, pada waktu itu tujuan dari Istana Bogor ini dibuat yaitu untuk tempat peristirahatan para gubernur jenderal. Nah, dulunya Gubernur Jenderal ini sering datang ke sini untuk beristirahat, sehingga kota Bogor dulu dinamai Buitenzorg. Nah, mungkin sempat dengar ya kata-kata Buitenzorg itu sering ada, atau mungkin di beberapa gedung di kota Bogor ada yang pakai nama Buitenzorg. Apa artinya itu Buitenzorg? Nah, Buitenzorg ini artinya no worries dalam bahasa Inggris. Nah, no worries artinya pada saat orang-orang Belanda datang ke Bogor, mereka ingin beristirahat, relaksasi di sini. Tempat yang nyaman, Berarti tenang menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran yang bikin pusing-pusing memet-memet kepala ini. Para gubernur jenderal datang ke sini buat relax. Berarti Itu sama salah dengan masa sekarang ya. Iya. Kalau mumet-mumet pengen cari yang tenang, datangnya ke Jadi Kebun no Raya worries, Bogor. kalau ke Bogor tuh no worries. Gak ada kekhawatiran lagi, tempatnya beristirahat. Dan juga sebetulnya masih sama fungsinya sebagai tempat peristirahatan ya. Kalau sekarang lebih tepatnya sebagai tempat tinggalnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Karena sering di sini ya. Iya. Mbak ya. Iya, hampir setiap hari bolak-balik. Jadi kebanggaan buat kita ya sebagai Cuma belum rezeki nih kalau hari weekend tuh biasanya kan katanya suka jalan. Iya. Ternyata belum pernah ketemu. Saya sebagai orang Bogor asli juga belum. Oke, setelah ini kita mau mengunjungi situs makam Belanda yang nggak jauh dari sini ya, Mbak Dini ya, dari Istana Bogor. Bisa diceritakan Mbak Dini, ini makam siapa aja? Ya, jadi di sini itu ada 42 makam, dan semuanya hampir semuanya adalah orang Belanda yang memiliki kedudukan penting di masa penjajahan Belanda. Nah, satu orang itu dari Inggris. Hampir semuanya yang meninggal pada zaman itu meninggal karena malaria, wabah malaria. Di tahun? Di rata-rata di tahun 1800. Iya, karena belum ada obatnya ya waktu itu ya. Nah, yang paling tua itu meninggalnya di tahun 1784. 1784. Berarti sebelum ada Kebun Raya ya. Kebun Raya. Sebelum ada. Jadi Nah, kalau yang ini terbaru Mbak Dini, Yang terakhir, Untuk yang terakhir? ya, yang terakhir itu meninggal di tahun 1994. 1994, berarti belum lama ya? iya berarti lama. orang Indonesia kan yang di sini? Dia Bukan. itu Dimakamkan di orang sini? Belanda Indonesia. Oh, campuran. Namanya Dr. Kosterman. Oke. Dia salah satu orang yang berjasa di bidang herbarium dan juga di bidang botani. Oh, berarti memang akhirnya tinggal di Indonesia ya. Kalau dalam catatan sejarahnya, dia kelahirannya di Indonesia, di Jawa Tengah. Gitu. Kalau
Kalau di sini adakah orang Indonesia yang memang dimakamkan di sini? Nggak ada. Oh, nggak Belanda ada. semua Berarti ini semacam ini ya, apresiasi ya, penghormatan untuk orang-orang yang berjasa di kebun raya gitu ya. Ada beberapa peneliti seperti peneliti hewan, burung, botani. Iya. Tapi ada lagi juga sebagai Governor Jenderal Iya. dan yang lain-lainnya adalah kerabatnya dan istri dari keluarga Governor Jenderal. Iya. Jadi di tahun 1800 atau kurang ya, di 1780-an ini memang sedang ada wabah malaria pada saat itu ya? Ya, belum ada obatnya waktu Iya, itu. belum Nah, ada ya. Dan pencarian obat itu memang di tahun 1800 cukup gencar. Mungkin kalau sekarang kita bayangkan COVID. Iya, betul. Iya, betul. Berarti bukan hanya warga Belanda yang kena imbas dari ini, itu warga-warga Indonesia juga. banyak ya? Dan akhirnya dari Kebun Raya Bogor ada seorang kurator namanya Mr. Theisman. Ya? Dia itu keturunan Belanda dan bekerja di sini. Nah, di tahun 1852 dia mendirikan salah satu kebun yang berlokasi di Cianjur. Mungkin pernah dengar Kebun Raya Cibodas? Kebun Raya Cibodas ya? Kebun Raya Cibodas. Didirikannya Kebun Raya Cibodas itu untuk menanam tumbuhan-tumbuhan yang dibawa dari luar Indonesia, terutama dari Amerika Selatan. Nah, salah satunya yang dibawa dari Amerika Selatan adalah pohon kina. Oh, pohon. Obatnya Obatnya si malaria itu. si malaria. Karena memang harus untuk dataran yang lebih tinggi mungkin ya. Jadi lebih dingin Lebih juga sejuk ya. di dataran tinggi yang lebih sejuk. Yang lebih Kalau di sejuk ya. sini- Di sini memang sejuk di Kota Iya, Bogor, iya. namun untuk temperaturnya masih tinggi dibandingkan dengan di puncak Cianjur. Oke, tapi di sini nggak ada pohon kina dong ya, Mbak? Pohon kina nggak ada. Nggak ada, hanya di Cibodas ya. Iya, iya. Berarti kita baru tahu ya. Oh, iya, kita ternyata, baru tahu. Sejarahnya Kebun Raya Cibodas itu malah sebetulnya untuk penelitian dan Penanaman obat malaria. Kina dan pohon-pohon dari luar Indonesia. Oke, berarti sejarah berulang. Saat ini kita menghadapi COVID, dulu juga ada yang namanya wabah malaria. Iya. Jadi yang namanya wabah itu tidak juga datang seketika, ternyata berulang ya. Di tahun sekarang pun kita menghadapi yang namanya COVID. Mudah-mudahan bisa dapat obat juga seperti halnya malaria ya. Semoga. Kita dapat obatnya, setidaknya antisipasi Antisipasi dari juga ya vaksin yang kita sebelumnya. dapatkan. Kita habis jalan-jalan, ternyata kita sekarang berdiri di kumpulnya di tempat makan ya. Jadi ini ruang terbuka juga yang dekat penyewaan sepeda ya. Jadi kita di sini menikmati pemandangan dengan dilatar belakangi danau. Alhamdulillah kita sudah berkeliling melihat bangunan sejarah, tuh sejarah kebun raya juga gitu. Jadi kita masih ditemani Mbak Dini tadi dari keliling dari awal. Semoga ini bisa menginspirasi dan menjadikan magnet untuk para wisatawan untuk datang ke Kebun Raya Bogor ini. Ternyata banyak hal yang tidak hanya sekedar kita sifatnya hiburan, Ya. tapi informasi atau sejarah. Jadi kita setidaknya ada hal yang kita dapat berikan, informasi positif. Atau mungkin warga Bogor yang hanya sekedar datang untuk jalan pagi, tapi nanti bisa mungkin setelah melihat acara kita bisa sedikitnya ke beberapa tempat yang tadi sudah kita ajak ya Teh. Ya. Mungkin Teh Dini mau memberikan closing statement nih di acara kita ini yang bisa membangkitkan wisatawan untuk datang ke KRB ini, atau Pasti magnetnya pesan Kebun khusus Raya. untuk yang bisa dieksplor dari Kebun Raya ini kira-kira apa? Nah, jadi Kebun Raya Bogor ini sebetulnya tidak hanya sekedar tempat wisata saja ya. Jadi banyak ilmu yang bisa kita dapat apabila tertarik untuk mendalaminya, seperti ilmu sejarah, ilmu tumbuh-tumbuhan, kemudian bisa juga untuk berfoto, karena di sini banyak tempat-tempat alami seperti layaknya hutan dan cantik untuk kita eksplor. Kemudian juga bisa untuk olahraga, terutama ya untuk olahraga pagi, bisa pakai sepeda, bisa jogging, kemudian bisa yoga dan lain-lain bisa di sini. Nah, selain itu
juga untuk kesehatan ya, selain olahraga tadi banyak oksigen yang bisa kita hirup di sini. Baik untuk kesehatan terutama di masa-masa COVID seperti ini. Jadi paket lengkap yang ingin mendapatkan nuansa yang berbeda dari sebuah wisata alam mungkin bisa didapatkan dari kebun raya ini. Selain dari oase oksigen yang begitu melimpah, kemudian lagi ada sejarahnya yang mengisahkan beberapa cerita mungkin yang bisa kita ambil petik hikmahnya, dan juga untuk kesehatan dan untuk apa lagi Teh Aisyah? Buat yang suka foto-foto ya. Iya, itu pastinya. Karena setidaknya dengan berfoto, foto cantik meningkatkan imunitas juga. Itu untuk saat ini. dia. Itu Meningkatkan aja. imun, benar. Mungkin episode pertama Mungkin kita ya akhiri. kita akhiri sini. Jangan lupa subscribe, komen, bunyikan lonceng, dan jangan lupa ikuti kami terus di acara Cuci mata